Bagi umat Islam, ya imam Gimana? tertinggi, ya itu Nabi Muhammad, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di Al-Quran juga dijelaskan bahwa Yesus itu juga dimuliakan, makanya dia diangkat tinggi-tinggi, diselamatkan, diangkat. Lah anehnya kenapa kok Yesus itu malah senangnya umat Kristen ini kok malah senangnya Yesus mati gitu loh, berkorban gitu loh. Iya, Nah, itu ini pertanyaan saya. Iya, pertanyaan saya. Kalau tadi kan saya sudah bacakan Ibrani 5, ya kan? Dia ada korelasinya menurut peraturan Melkisedek, Yesus merupakan imam besar. Sekarang iya, pertanyaan saya, korelasinya apa? Peraturan apa yang menentukan sesuai dengan keyakinan imam bro? Sang baginda itu merupakan imam besar, imam tertinggi. Peraturan apa yang menentukan? Karena kalau Yesus jelas ada peraturannya menurut peraturan Melkisedek gitu. Ada korelasinya dengan sebelumnya gitu. Bisa bro jelaskan apa korelasi iya. menentukan dan peraturan apa yang menentukan? Masa ada imam besar ada dua? Loh, kan Iya, imam itu itu secara hmm, enggak, bukannya itu bro. Imam itu menurut keyakinannya dia masing-masing. Ketika saya di Islam, keyakinan imam besar kita ya Muhammad, sedangkan Anda di Kristen, imam besar Anda itu Yesus, kan gitu. dasar Tapi peraturan saya juga dasar peraturannya apa? kok peraturan. Dasar iya, Emangnya dasar peraturan. keyakinan harus pakai peraturan? Lo kalau dari Sejak kapan keyakinan pakai peraturan? itu sudah ada sudah digariskan oleh perjanjian lama. Gimana sih, Pak? Ini Melkisedek. keyakinan, Pak. Bro, bro tahu nggak Melkisedek siapa? Loh, saya nggak kenal Melkisedek. Oh, Jangan ditanya yang aneh-aneh. iya. Oh, supaya bro ketahui Melkisedek itu imam besar juga pada masanya, dan itu secara mujizat dia hadir. Itu gambaran tipologi mengenai Yesus Kristus dalam Melkisedek. Nah, ini Dan kalau memang itu ada dan memang itu ada korelasinya. Makanya dikatakan kan di Ibrani kalau 5, bagi bangsa Yahudi, imam besarnya itu siapa? ya Harun, Nah, Harun salah satunya. Harun atau Musa? Imam besarnya Ya, siapa? Harun kan beranjak pada dari Musa. Musa dan Harun Enggak, sama imam itu. besarnya Yahudi, umat Yahudi itu Harun atau Musa? Ya, Musa dan Harun. Hah? Musa Nggak dan jelas Harun. ini. Loh, kok nggak jelas? Ya, Jadi maksud ya, bro, nggak jelas Harun itu suaranya maksudnya. oh, Nggak jelas oh, suaranya, paham? Musa dan Harun. Musa dan Harun, ya. Ya berarti kan nggak mengakui Yesus toh? Kenapa nggak mau ke Yesus? Justru Loh, lah mereka lah ini, tahu itu. loh, kan Nah, sekarang imam sekarang besarnya bangsa Yahudi itu Musa, bukan Yesus toh? Musa itu mengenal sosok Karena pribadi Allah keyakinan dia itu. ya Musa. Ya, coba kamu tanya sama Yahudi, apakah penantian mereka akan Mesias juga tercapai kepada Harun? Kepada imam mereka setelah Musa? Tanya aja sama mereka nantinya. Loh. Lah kalau tanya yang itu ya tanyanya ke bangsa Yahudi kan gitu. Kalau Kalau seandainya saya umat Yahudi tunjukkan, kalau tanyanya saya ke tunjukkan saya. literatur Yahudi yang mengatakan bahwa akan ada imam setelah Musa, atau imam yang akan menjadi sama seperti Musa, bagaimana? Nah inilah saya kan sudah bilang ini makin nggak jelas. Loh, yang nggak Kan jelas sudah Anda saya kok. bilang untuk masalah imam itu sama dengan untuk masalah agama. Imam agama itu berbeda kita. Paham nggak? Iya, Jadi paham. nggak perlu harus diperdebatkan siapa yang paling menang. Nah, itu kan ego. Ya di sini kan saya kan Ego apa enggak?
Hmm. Sedangkan Iya. saya nggak mau. Sedangkan saya nggak mau gitu loh. Hmm. Apa ya? Meskipun saya tetap yakin imam besar saya Nabi Muhammad SAW, tapi saya nggak mau membandingkan dengan Yesus. Tapi kok Anda seakan-akan ini gimana ya? Seakan-akan ingin membandingkan gitu. Ya, kalau seorang dekat jadi imam kan harus ada jelas peraturannya siapa. Nah, ya itu Kalau kalau kan. kalau misalnya saya mengaku diri imam besar, Nah, apa yang menunggukan saya? Coba. ya terserah Anda. Anda mengaku imam besar ya terserah Anda. Iya. Jadi begini, Nah, imam itu kan dalam sekarang analogi. begini. Sekarang begini, Anda Hmm, menuduh hmm. Islam menyerang. Dalam hal ini, Anda yang menyerang saya atau saya yang menyerang Anda? Duh, di sini bukan bermaksud saling Kan menyerang. gitu. Ya, Ya, di sini sekarang gini ya. Sekarang maksudnya. gini. Saya sudah tutup. Saya nggak mau membahas masalah imam siapa yang paling besar. Saya nggak mau bahas. Terus tanggapan Anda gimana? Oh, ya saya di sini cuma membuka dialog aja mengenai imam besar, Iya. mengenai imam besar itu. Kalau apa tadi kan Bro mengatakan setara. Apakah setara mereka atau bukan? Aduh, Anda ini Antara mending ngobrol biasa aja. Ngobrol tentang apa, kehidupan COVID sekarang kayak gimana kan gitu. Daripada ngebahas ini. Kalau saya sudah tutup, nggak mau membanding-bandingkan. Ya, makanya saya membuka topik itu supaya mengetahui sejauh apa kedalaman Bro tentang imam besar. Lah iya, imam besar Anda siapa? Iya, imam besar saya Yesus Kristus Nah, imam besar tertinggi. saya Nabi Muhammad SAW. Sudah. Hmm. Hmm. Oke, imam besar saya merupakan seorang yang manusia yang hidup yang berada di surga. Imam besar Bro gimana? Apa? Bro, ini saya tanya Bro secara pribadi. Kalau Bro mengatai kedua pribadi imam besar, itu mana Bro pilih? Yang hidup atau yang tidak, Tunggu yang ini yang tidak Anda memberikan keselamatan? ya gini intinya Hmm. Anda mengatakan apa imam besar kami itu yang masih hidup itu ya ada di surga ya. Hmm. Ya. Iya. Ya sama. Iya. Imam besar saya Nabi Muhammad SAW masih hidup. Oh, bisa diberikan dalilnya? Tuh, kan ada di ayat Al-Quran. Bisa tampilkan Sesungguhnya orang yang yang gugur di jalannya Allah kan Nabi Muhammad kan menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Jadi dia itu masih hidup. Ada ayatnya itu. Siapa saksinya? Siapa saksinya Nabi Muhammad hidup? Tuh. Oh, tanya saksi sampean. Ya, Ini kan berdasarkan narasi. Dalilnya ada. Ya, saya bertanya berdasarkan narasi pada kitab yang Anda yakin itu, dituliskan ada nggak dituliskan itu siapa saksinya bahwa sang baginda itu hidup? Siapa menyaksikan dia hidup? Sesungguhnya dia hidup. Yang menyaksikan siapa? Bukan hidup jasadnya, bukan. Siapa yang melihat dia hidup? Pada masa itu siapa melihat dia hidup? Dan kemudian apakah penulis melihat sang baginda hidup? Kalau saya yang melihat gimana? Anda yang lihat? Yakin? Yakin. Yakin Anda lihat? Kapan Anda lihat? Saya bermimpi.
Ya, kalau dalam konteks bermimpi, di dunia Gimana? mimpi itu, kalau di dunia mimpi itu bisa aja apa saja bisa terjadi. Ini kan berbicara Dari realita. Ini berbicara realita yang di mana Alkitab mengajarkan yang sekarang menyaksikan begini sebentar. sekarang gini Pak. Alkitab Sekarang gini mengajarkan misalnya sebentar. Alkitab mengajarkan ya, ya ya, saya tanya, ya. Yesus Anda hidup, ya Anda tahu nggak? Lihat sendiri nggak? Mm-mm. Nah, Gimana? Yesus katanya masih hidup, Anda lihat sendiri nggak? Menyaksikan sendiri nggak? Tuh. Kalau saya saya tidak melihat, tapi saya mengimani dia hidup. Nah, ya sama. Jadi apa yang dibahas lagi? Tapi dengan catatan apa? saya tidak mengatakan begini, sebentar. Tapi saya tidak mengatakan saya melihat dia dalam keadaan bermimpi, bukan. Tapi apa? Sudah jelas itu. Tapi begini, Alkitab mengajarkan ya bahwasanya yang menyaksikan pada masa itu Anda ya, berusaha yang membandingkan apa? menyaksikan Yesus Kristus hidup itu nyata. Mereka melihat bukan dalam keadaan bermimpi, Loh, dalam Yesus keadaan Kristus itu bangun, nyata. dalam Nah, keadaan jadi Nabi terbangun. Muhammad, Nabi Muhammad itu nggak nyata. Ya, saya memahami dari perspektif Enggak. kekristenan, dari Kan perspektif kekristenan mengatakan Yesus Kristus itu begini. nyata. Oke. Jadi Anda menganggap Nabi Muhammad itu nggak nyata. Ya, kalau berdasarkan iman saya, Nabi Muhammad itu tidak nyata. Nggak nyata, nggak ada orangnya gitu. Ya, bagi saya dia itu hanya merupakan manusia biasa Nggak. dan bukan nabi. Kok bisa manusia biasa? Ya Ada iyalah, orangnya apa enggak? ya buktinya dia mati. Hah? Lah ada orangnya apa enggak? Ya, saya memahami dia. Kan Nabi Muhammad itu dongeng, enggak ada Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya, kalau dongeng ada, berarti enggak ada orangnya ini. Ya, yang saya pahami dia itu manusia biasa. Kalau Yesus apa? Luar biasa. Kalau manusia biasa, bagaimana dia tahu tentang semua cerita-cerita dulu diceritakan? Bagaimana dia bisa punya firman-firman dari Allah? Kalau masalah itu ya mari kita melihat sejarah. Tahu. Apakah dia belajar kepada seorang yang lain? Apakah dia salah mendapat? Sebentar. Ya, tunggu dulu. Yang saya Dulu saya jelaskan. Kalau Al-Quran salah, kalau Al-Quran salah dan agama kami salah, maka agama Anda juga salah. Jadi bisa juga. Semua itu dipisahkan. Kalau begini, Paham? ya, yang saya pelajari, Injil ada Injil palsu. Makanya saya khawatirkan Injil palsu itu yang diserap. Yes. Paham nggak? Karena Yes. Injil palsu itu diceritakan, bisa diceritakan semua ada. Kami tidak berada di sana. Anda mengharapkan sebuah cerita, oke. Bagaimana kalau Anda dibalik? Anda Yesus itu juga semua itu cerita dari bagaimana? Kalau dikatakan Alkitab itu cerita, ya nggak masalah. Tapi itu cerita yang ilahi dan benar adanya. Apa? Begitu. Apa? Ya kalaupun dikatakan itu cerita, ya saya menerima itu. Tapi ceritanya itu cerita yang ilahi dan benar dan bukan dongeng. Sama cerita Nabi Muhammad juga cerita dari ilahi. Oh gitu. Apakah Nabi Muhammad itu apakah dia merupakan seorang ilahi? Duh.
Dia merupakan seorang yang Siapa memiliki sifat ilahi. Siapa yang bilang ilahi itu Nabi Muhammad? Siapa? Ayo, ayo Tadi, siapa? Saya tadi, nggak bilang lo ya. loh, tadi Ayo, bro yang bilang. saya Tadi nggak bro yang bilang bilang. Nabi Muhammad itu ilahi. Cerita dari ilahi, dari Allah. Ayo, Ini punya rekaman loh. saya Bro, bilang bro sendiri yang Ya. bilang ya, cerita menyinggung tentang ilahi. Hmm? Dari Anda kan bilang Yesus itu cerita dari ilahi. Ya Iya. sama. Hmm. Kisahnya Nabi Muhammad itu ya juga tahu tentang Yesus itu ya cerita dari ilahi sama. Maksudnya tapi si sang baginda tahu cerita Yesus merupakan cerita ilahi. Coba diperjelas dulu. Kalau gospel itu yang menuliskan orang yang dituliskannya itu di depan Yesus atau tidak? Ketika Yesus masih hidup atau tidak? Tidak. 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 Nah, gimana Anda bisa mengatakan itu adalah tulisan ilahi sementara itu dituliskan setelah Yesus naik ke langit? Karena Simpelnya karena Sirah Nabawiyah mengatakan, karena Sirah Nabawiyah pernah mengatakan Yohana pernah menulis Injil untuk Nabi Isa. Mau saya tunjukkan? Injil itu Tunjukkan aja, tunjukkan aja. Yang mana? Yang apa Injil itu? Coba. Enggak, Saya kalian paham. Kamu siap Enggak, kalau saya tunjukkan tunjukkan apa-apa. Saya tanya Injil itu apa? Injil kabar baik, bersifat lisan, kabar tentang akan datangnya Kristus. Yang dikatakan Injil itu apa? Yang mana? Yang mana dikatakan Injil itu? Peristiwa 4 Injil itu ya Injil itu sendiri, apalagi? Yang dikatakan Injil itu Yesus itu. Perkataan Yesus itulah Injil. Ya terus? Nah, apakah yang ditulis Lukas, Yohanes itu Injil? Iya, Injil. Iya, Injil. Injil gimana? Bukan gospel itu dituliskan di mana? Banyak sebentar. Gini ya, Bro Pandi. Kitab Injil dengan Injil kami bisa membedakan di situ. Kitab Injil itulah 4 kitab. Tetapi Injil itu berbicara, artinya itu adalah Yesus dengan segala karyanya, dengan segala ajarannya, itulah Injil. Kemudian Yesus, sebentar, semua yang dikerjakan, semua yang diajarkan Yesus, semua yang dinyatakan Yesus itu, kemudian ditulis para murid. Murid menuliskannya, disebutlah itu menjadi kitab Injil. Nah, itu dulu yang harus dipahami. Gimana Abdul Masih, betul? Iya, benar. Nah, itu. Sekarang saya tanya pemahaman kalian. Yang mengatakan Injil itu adalah kitab ilahi siapa? Ya perjanjian baru sendiri sudah menyatakan ilahi. Tadi mengatakan Injil adalah kitab ilahi siapa? Ya karena diilhami oleh Roh Kudus. Semua para murid itu kan dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Iya, mereka mengalami Pentekostal di Yerusalem. Kenapa ketika Yesus masih hidup itu Injil mereka itu dipenuhi Roh Kudus saat menuliskannya. Ya sama. Kenapa harus Injil? Kenapa harus itu abad belakangan sejak zamannya para tabiin? Mengapa setelah Yesus meninggal lalu dituliskan? Yesus kan pernah hidup selama 3 tahun setengah. Pertanyaan yang sama juga. Kenapa hadis ditulis bukan zaman Muhammad tapi para tabiin generasi ketiga? Jangan salah kamu, Enggak, saya enggak salah. Saya bisa menunjukkan loh. Saya bisa menunjukkan dalilnya loh. Dari gini ya. Jangan salah kamu. Gini, bentar. Kenapa Injil ditulis setelah Yesus pergi naik ke langit ke surga? Kenapa? Karena pada saat Yesus naik ke surga kan Yesus katakan beritakan Injil kepada segala bangsa di bumi. Jadi Injil itu ditulis untuk kepentingan pemberitaan Injil. Ya. Bagaimana dengan penegasan Yesus kepada murid-muridnya? Jangan kalian pergi ke bangsa lain. Iya, itu konteksnya sama seperti saya.
Anak saya suruh ke sekolah, jangan kemana-mana. Setelah pulang jam 12, saya suruh dia ke pasar, saya suruh dia ke tempat kawannya untuk bermain. Apa salah? Itu kan tergantung waktu dan konteks. Aku Itu Iya. hanya diutus untuk Bani Israel. Bentar, udah Fandi, kalau Hmm. kamu diskusi kan sudah dijawab dengan bagus. Iya. Jadi kalau sudah aku- dijawab dengan bagus itu, orang Kristen itu gini, memahami Alkitab itu kan ada konteksnya. apa? Jadi Abdul Masih tadi memberikan contoh seorang anaknya disuruh pergi ke sekolah, jangan kemana-mana. Setelah pulang dari sekolah, kemudian disuruh beli sesuatu ke warung. Kemudian disuruh ke rumah Pak D. Jadi ayat yang mengatakan jangan pergi kemana-mana, itu waktu tempat yang berbeda dengan Matius 28 yang mengatakan pergi kepada 10 bangsa. Jadi konteks yang berbeda itu, waktu yang berbeda, tempat yang berbeda di situ. Pandi, kalau sudah dijelaskan orang, kamu jangan tertawa, Iya. belajar kamu Yesus dewasa. cuma minta Saya tidak tahu pergilah ya, jangan-jangan engkau bukan. Sebentar, Yesus jangan-jangan menekankan, ya, memang carilah ini ya, kamu itu kayaknya diajar oleh Allahmu kayak gitu. Oh, Buruk enggak, kali maksud akhlakmu. saya ingin menerangkan kan juga kan gitu. Sudah saya terangkan. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi yang kamu terangkan. Saya sudah jelaskan. Ya, Yesus hanya Itu konteks yang berbeda. menyuruh Oke, untuk ganti tidak topik, berbuat ganti topik sesat, ya. yang Ganti jadi topik lagi. bangsa Tanya yang Israel. lain. Tanya yang lain. Tanya yang lain. Jangan begitu. Lanjut Bang, Sudah terjawab Bang kok. ini bulan bintang. Ya, ya. Kayaknya Mas Fandi masih mabuk kayak yang kemarin deh. Akibat dihajar. Iya. Enggak. Saya Kemarin saya kan ngomongnya pakai ilmu, pakai dalil. Silakan kalau Saya kamu selalu punya mengambil ilmu. Mana- Apa? Nggak ada ilmunya Bro Fandi. Jangan gitu Oh, lah. Reformit. Jadi saya ngomong ini pakai Suaramu apa? Pakai kebohongan. Putus-putus itu, Bro. Janganlah mengklaim Jadi saya diri ngomong- berilmu. Jadi saya Kalau ngomong pakai saya kebohongan. tidak paham, jadi nggak perlu dibahas. Janganlah mengatakan diri berilmu, padahal kenyataannya enggak. Jangan Iya, jadi- membohongi Saya nggak diri, mengatakan jangan saya membohongi jadinya diri gini. Tapi kalau sendiri. kalian punya Sebentar. ilmunya, silakan jawab pertanyaan saya berdasarkan Fandi. ilmu kan gitu. Jangan bohongi diri Sudah sendiri. dijawab. Itu konteks yang berbeda. Itu kan pertama kan Yesus mengutus Nah. 12 murid itu. Di situ. Mm-mm. Baru kemudian setelah itu kan Yesus pernah mengutus 72 murid. Baru di kisah di Matius 28 itu utusan secara khusus dan itu disebut amanat agung. Kenapa amanat agung? Karena itu disampaikan oleh Yesus pada detik-detik terakhir ketika Yesus menaik ke surga. Kita bisa gambarkan ya seperti seorang bapak. Seorang bapak itu ketika dia meninggal memberikan sebuah wasiat sama anak-anaknya, itu wasiat yang sangat penting. Jadi Yesus itu memberikan satu wasiat kepada para rasul, kepada semua orang percaya untuk memberitakan Injil kepada semua suku bangsa. Jadi konteks yang berbeda. Jadi jarak Yesus mengutus 12 murid itu kepada orang Israel itu dengan Yesus mengutus murid kepada semua bangsa itu beda bulan, beda tanggal, beda tahun, beda konteks, beda semuanya. Jadi cara saya sudah jelaskan seperti itu pemahamannya. Kalau kamu tetap ngeyel ya sudah nggak apa-apa, ngeyel aja terus sampai akhir zaman. Padahal dalam Islam sendiri Nabi Isa pernah mengutus para hawarinya itu ke bagian Antioquia, bukan orang Israel itu. Mungkin itu langsung tunjukkan datanya, bro. Tafsir ya, tafsir apa Ibnu Qasir dengan Iya, juga iya. tafsir. Iya. Aku lupa simpan di mana datanya itu. Ada 3 orang itu kan? Iya, Sadik, ada Saduk, ya? Saluh. Paulus. Ada yang mengatakan itu Iya. Bulus, Yohana dan juga Butrus ya kalau saya nggak salah. Samun, ya. Petrus ya maksudnya itu ya. Bentar, aku lagi cari. Paulus, Yohanes sama siapa itu ada. Kemarin itu udah pernah dibahas kok. Pak Bagus pernah punya kirim linknya itu. Aku simpan di laptop. Sayang ini yang Tapi lama bukan. sih. Ya, nggak apa-apa. Nabi- Yang penting tunjukkan aja, bro. Iya, Nabi Isa sendiri pernah mengutus para hawarinya kepada Antioquia, daerah yang bukan orang Israel. Lalu kenapa saudara Muslim tiba-tiba mengatakan Nabi Isa hanya untuk bagian Israel saja, bukan untuk kepada bangsa yang lain? Seharusnya dia menegur muridnya dalam dalam tafsir Yasin ini, ketika dia mengutus tiga hawarinya untuk ke Antioquia. Kamu jangan ke Antioquia, kamu harus ke Israel saja. Malah tafsir surat Yasin saja mengizinkan bahwa Nabi Isa pernah mengutus 3 sahabatnya yang disebut
Bulus dengan juga Samun dan Yuhanna. Ada yang versi lain mengatakan Sadik, Saduk, Salum. Baru ini juga Bro Abdul Masih kan. Sebenarnya kalau mereka berpikir ya, kan kalau mereka ibaratnya samakan lah Isa dengan Yesus itu, walaupun saya pribadi nggak setuju, cuma coba kita ikuti. Dikatakan kan Isa itu terkemuka di bumi di sorga, dia datang menjadi hakim di akhir zaman. Apakah yang dihakim itu hanya orang Israel? Apakah di bumi, terkemuka di bumi dan dunia dan akhirat itu tidak termasuk semua bangsa di situ? Karena kan dunia dan akhirat. Iya. Yang saya kadang heran lihat saudara-saudara kita ini kan yang penting menyerang, tapi apa yang diserang nggak tahu. Itu kadang yang aku sayangkan. Seharusnya kan mereka berpikir dulu. Jangan sampai mereka menyerang keyakinan orang, tapi mereka sendiri menabrak akidah sendiri, menabrak ajaran sendiri. Saya agak terkesima tadi dengan saudara Bintang yang mengatakan bahwa ya Quran itu sangat memuliakan Yesus, kata dia, Isa itu. Bahkan kan kalau kita lihat nama Isa lebih banyak daripada nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad paling 20-an ya, tapi Isa itu sampai 100-an. Di situ, tapi ya saya tidak tahu cara berpikir mereka bagaimana, ya itulah. Itu aja, itulah mereka. Mau kita apakan lagi. Tapi saya dapat Jadi maklum aku sih ya. sih, ya kita maklum dari segi pimpinan Roh Kudus ya kita harus maklum. Cuma kadang juga hilang kesabaran. Baru tadi malam aku benar-benar hilang kesabaran ya. Wah, menyesal juga aku. Iya. Ayo kita ngobrol-ngobrol aja lah. Jadi itu beberapa yang tidak dipahami oleh saudara-saudara kita ini. Dan menurut saya semua ayat-ayat mereka kutip itu kan semuanya itu kan salah memahami. Salah memahami dan mereka tidak siap untuk dikoreksi. Ketika kita koreksi, mereka tidak suka juga memberikan data bantahan atau data perbandingan. Ini menurut saya kegagalan dalam berpikir seperti itu. Seharusnya kan kalian salah, yang betul begini, datanya ini, sumbernya ini, kan begitu. Tapi kalau tidak ada data, apa mau disebutkan, apa mau dibilang ya kan. Sepertinya Al-Bulanda ini mau ngomong ini bro, silakan Ya, bro. Pak Kolo-Kolo, bisa nggak tunjukkan Yohanes 12? Yang kalau yang bisa share screen-nya, oke, silakan tampilin. Oke, coba. Bentar ya. Yohanes 12. Ya, bentar. Screen. 12 ya. Itu ada orang iya, Yohanes 12, 20 mulai dari ayat 20 itu. Tadi kan dibilang Yesus itu diutuskan hanya untuk orang Israel. Jadi kita lihat ya benar-benar atau tidak. Yohanes 12 ayat 20. Ya 20 dulu. Oke. Oke, jadi di situ dibilang apa ya? Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang apa? Orang Yunani. Siapa bapak tadi siapa namanya? Saya lupa lah namanya. Fandi. Pak Fandi. Ini Yohanes yang tulis nih Pak. Orang Yunani turut beribadah bersama-sama ketika itu. Bukan saja orang Yahudi. Ini Pak. Ya. Jadi bagaimana tanggapan Bapak tadi? Kemudian kalau lagi dia udah pergi bro. Tapi nggak apa-apa, jelaskan aja. Nggak apa-apa. Ini di live kan kok. Oke, jadi kalau tadi dikasih ayat Yohanes ayat Matius 15 kan, 15:24 kan itu bisa tampilin nggak? 15 itu. Oke, jadi intinya begini. Kitab kita itu ditulis mempunyai apa sekuensinya artinya ada dari segi waktunya. Maksudnya konteks maksudnya bro. Sequence konteks artinya apa ya? 1 2 3 4 itu. Ada apa ya? Ada waktulah, timeline-nya. Ada jarak sejarahnya. Misalnya kita harus melalui siang, barulah kita bisa melalui malam kan. Jadi kalau Yesus bilang dalam ayat Matius 15:24 jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi di sini kan Matius 15. Dan kalau kita mau tahu cerita yang lebih lanjut, ini kenapa
terdapat di Matius 15 kerana ketika itu misinya belum selesai lagi. Makanya kalau diikutkan susunannya Matius 15. Tapi kalau kita lihat sampai ke Matius 28, yang terakhir itu kan 28 kan? Bisa nggak buka 28? Matius 28. Ayat 19 ya. 19 bisa, 20 pun bisa. Jadi kerana itu ini ayat ini Matius 28 yang udah terakhir. Pasal yang terakhir ditulis dalam kitab Matius. Jadi artinya 15. Tadi pasal 15, sekarang pasal 28, pasal 15 itu misinya belum selesai lagi, belum tuntas lagi. Manakala di Matius 28 itu misinya udah selesai. Makanya Yesus berkata, kerana itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah penutup kepada kitab Matius 28. Artinya ketika kita membaca Alkitab, kita jangan cuma mencomot-comot satu ayat. Kemudian ini udah fix. Bukan begitu. Kitab itu ditulis ada jalan ceritanya, ada jalan cerita sejarahnya, ada waktunya. Bermula kejadian ini, baru kejadian kedua, ketiga dan seterusnya itu. Dan untuk melalui misalnya sekarang ada 10 kejadian. Untuk melalui kejadian yang ke-10, kita harus terlebih dahulu melalui kejadian pertama sampai ke-9, barulah bisa masuk ke kejadian ke-10 itu. Nah, itu dia. Kemudian tadi Pak Bintang tadi ya. Pak Bintang masih ada di situ? Udah enggak ada. Juga udah live ya Pak Bintang. Hello. Pak Bintang udah live ya Pak Bintang. Halo. Pak Bintang. Pak Bintang tadi udah boleh copot skrinnya. Jadi Pak Bintang tadi bilang ya, nabi kalian itu, saya enggak mau sebut namanya kerana saya enggak suka sebut namanya. Nabi kalian itu imam besar untuk kalian. Jadi ada enggak dalam Quran kalian disebutkan nama nabi kalian itu imam besar untuk kalian? Ada enggak? Kalau ada bisa enggak tunjukkan? Di Al-Quran ya. Ayat mana Pak? Di Al-Quran. Iya, ayat apa Pak? Surah apa? Ayat berapa? Enggak ingat aku. Pokoknya Bapak, ini zaman internet Pak. Bapak sekarang kan udah di internet, kan bisa dicari. Wa khataman nabi. Enggak ada di situ. Enggak ada di situ disebut imam. Tuh. Ayat apa tuh? Imam besar itu kami menganggap dia sebagai di mana ayatnya? Di mana ayatnya Pak? Kalau dalam Alkitab itu jelas Yesus itu imam besar. Tapi di dalam kitab kalian, di manakah dibilang bahwa nabi kalian itu namanya M itu dibilang sebagai nabi besar kalian? Bukan, dibilang sebagai imam besar kalian. Di mana Pak? Tuh. Kami menganggap di mana ayatnya Pak? Di mana ayatnya Pak? Jangan kami aja Pak. Di mana ayatnya? Kok ayat? Iya, ayat Pak. Harus, kami tidak bisa percayakan kepada kamu. Kamu pun tidak bisa percayakan kepada saya. Melainkan percayakan data ataupun dalil yang dibawakan itu. Kalau sudah disebutkan hataman jadi di mana ayatnya Pak? Hataman Jangan. Di mana? Surah berapa? Enggak hafal ya. Bapak kan sekarang udah di internet. Silakan cari. Kita ada waktu. Saya nggak tahu ini baru. Masa nggak tahu Pak? Masa nggak tahu Bapak pakai handphone kan ada aplikasinya, ada Google-nya. Masa nggak bisa cari? Di mana Pak? Anda kok memaksa sih? Bukan maksa Pak. Kerana saya seorang pencari kebenaran. Apa yang saya mau kan dalil itu dia. Iya, tapi saya menyerang Anda. Saya maukan dalilnya Pak. Saya maukan dalilnya Pak. Menyerang Anda enggak? Saya maukan dalilnya Pak. Saya menyerang Anda apa enggak? Ketika saya di luar Bapak tadi mengoceh-oceh. Ketika saya di luar tadi Bapak mengoceh-oceh. Jadi saya butuhkan saya juga tidak menyerang Bapak. Saya cuma meminta pertanggungjawaban Bapak. Saya juga meminta pertanggungjawaban Bapak. Bapak tadi bilang Bapak tadi kan bilang nabi kalian itu imam besar untuk kalian. Di mana ayatnya? Itu aja, simple aja.
Oke, Pak Bintang boleh tunjukkan Pak supaya karena baru kali ini ku dengar bahwa Muhammad itu imam besar. Oke lah, bila kita lupakan ini. Ada banyak hal lagi yang saya dengar dari luar tadi yang saya tadi pun wah begitu rupanya oceh-oceh ya. Tadi kamu bilang oke, dari mana datangnya cerita Yesus itu kan cerita yang seolah-olah kamu tuduh ya, itu cerita dongeng. Kamu tahu gak cerita tentang Yesus itu ada juga ditulis oleh orang-orang bukan Kristen, sejarawan bukan Kristen. Kalau yang dari kalian itu, oke, toko yang kalian sanjungi itu cuma dalam kalangan komunitas Anda, itu cuma dalam kalangan Anda aja. Sejarawan luar gak ada yang mengkonfirmasi, oh orang ini wujud. Misalnya apa? Oke, dalam Yesus itu ya, oke, Yesus itu ada Yosifus. Yosifus itu bukan orang Kristen. Ada Tacitus itu pun bukan orang Kristen tuh. Itu kalau begini ya, oke. Begini apa? Kalau di Bapak, saya sedang berbicara Pak. Kalau di abad pertama ya, oke. Yesus kami hidup di abad pertama ya. Oke, Yesus kami hidup di abad pertama. Jauh 6 abad lebih awal dari tokoh kalian itu. Dan walaupun hidup 600 tahun lebih awal, tapi masih ada sejarawan luar, sejarawan yang bukan Kristen itu yang menulis tentangnya. Tapi nabi kalian itu gak ada. Yang ada pun cuma sumber-sumber kalian itu. Paling pun cuma sumber-sumber yang ditulis 700 tahun kemudian. 700 tahun kemudian. Nabi Muhammad gak ada, berarti dongeng itu. Saya gak bilang dongeng Pak. Saya gak berani bilang dongeng Pak. Saya gak berani bilang dongeng Pak. Ya udah. Jadi Bukan. Ya udah. Gini Pak Bintang, yang disampaikan Pak Al-Bulanda itu gini loh. Kalau kita mau tahu mengenal Nabi Muhammad sejarahnya, dia seorang tokoh yang besar bagi kalangan Muslim, tapi kita tidak temukan ada kisah tentang Nabi itu di luar daripada literatur Islam atau literatur yang netral, tidak ada Pak. nah itu. Kalau Bapak ibaratnya tidak setuju dengan apa yang saya disampaikan sama Pak Al-Bulanda, supaya apa yang disampaikan Al-Bulanda tadi itu terbantahkan, Pak Bintang kami berikan kesempatan untuk menjelaskan bahwa ini loh sumbernya, literaturnya menjelaskan tentang keberadaan Nabi itu. Karena kami juga suka membaca, suka dengar informasi juga Pak. Dan kalau Bapak memberikan kami informasi, bagi saya itu sangat mahal. Silakan Pak, berikan sanggahan terhadap apa yang disampaikan Pak Al-Bulanda tadi. Sanggahan apa? Ya udah, kalau tidak ada Pak, nggak apa-apa. Jadi di situ Pak, jadi kalau kita bicara tentang Yesus ini, sedikitnya ada 7 sejarawan yang menuliskan tentang siapa Yesus di dalam tulisan mereka. Ada Mara bin Serafion, ada Titus, Josephus, ada banyak Pak. Bisa kok ditunjukkan ada buku-buku yang mengisahkan hal itu. Oh iya. Bahkan nanti buku-buku Muslim sendiri pun sangat banyak berbicara tentang Yesus walaupun namanya diganti menjadi Isa. Bahkan seperti tadi yang disampaikan Abdul Masih itu, Nabi Isa itu pernah mengutus 3 muridnya. Ada satu Paulus, Yohanes, sama siapa satu lagi itu lupa saya. Simon Petrus, Simon. Itu ada data-data dan itu dari data-data orang Bapak. Jadi data dari Muslim, kalau kita samakan Yesus dengan Isa, data dari non-Muslim yang lebih tua dari Muslim itu sendiri, bisa kok kita temukan kebenaran ya, fakta bahwa Yesus itu hadir, pernah ada. Nyata dia, real secara itu. Erben. Iya, Pak Bos. Kita pernah tahu kan ada hadis bahwa Muhammad pernah bersurat dengan para pemimpin-pemimpin agama pemerintahan. Itu suratnya ada nggak ya? Suratnya kan itu sebagai bukti arkeologis bahwa Muhammad pernah bersurat. Jadi bukti yuridis dan historis. Ada nggak ya? Coba Muslim bisa
tunjukkan surat Muhammad yang ditujukan kepada Koptik yang dapat Maria Kiptiah itu. Ya itu dia, Pak Bintang lah mungkin yang bisa buktikan itu, Pak. Kalau kita kan hanya bertanya, ya kita tahu. Saya ini baru tahu Zoom, paham nggak? Jadi nggak tahu apa-apa ini. Ya oke Pak, nggak apa-apa. Tapi nanti artinya gini Pak. Ya silakan Abdul Masih, monggo. Enggak, sebenarnya di sini saya bukan membela Islam atau gimana ya. Tapi ada buku yang sempat saya baca itu yang pernah dikasih Bang Edo sebelumnya, Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh siapa ya, saya lupa. Dia sempat memberikan pertunjukan bahwa Nabi Muhammad ada naskahnya dan pernah ditunjukkan fotonya seperti apa. Tapi yang saya bingung itu kenapa aksaranya menggunakan Aramaik, percampuran Aramaik yang hampir membentuk Arab. Nah, dulu kan itu pernah direkonsultasi, bahkan kalau saya nggak salah, minta maaf kalau salah, Pak Munim Siri sempat memberikan data pendapat para revisionis bahwa naskah-naskah itu antara kemungkinan berasal setelah zaman Nabi Muhammad atau sebelum zaman Nabi Muhammad. Bahkan naskahnya itu ada yang mengatakan sebelum zaman abad pertama Hijriah. Itu yang sangat masih rekonstruksi gitu. Walaupun naskahnya itu pernah difotokan. Nanti coba saya cari lagi karena saya sempat upload ini di Facebook saya. Lanjut. Itu jadi hal-hal seperti ini Pak Bintang perlu memperkaya diri supaya nanti diskusi ini jadi kita bisa mengedukasi, Pak Bintang bisa edukasi kita dengan data-datanya Bapak, dengan keyakinan Bapak. Kita juga memberikan pemaparan tentang iman kita. Karena di dalam diskusi seperti ini kan yang dibutuhkan itu kan bukan omongan kita semata. Tapi bagaimana omongan kita ini selaras dengan data yang ada. Seperti itu, Pak. Pak Erben, saya nambahin, bukan membela Muslim nih, kayak Abdul Masih. Kok kami lebih mengetahui tentang itu ya, tentang data-data sejarah Muslim ya daripada Muslim sendiri. Yang kita tahu bahwa Said bin Sabit pernah belajar Aramaik untuk bersurat. Tujuannya memang untuk bersurat. Jadi konfirmasinya udah benar ya, bahwa di situ mengatakan bahwa Said bin Sabit itu belajar bahasa Suryaniyah, Aramaik untuk bersurat dengan kepala-kepala negara. Heraklius kalau saya nggak salah waktu itu. Heraklius. Jadi artinya di sini Pak Bintang nanti bisa memperdalam literasi lah. Saya sendiri memang hari ini kurang waktunya untuk membaca. Yuk bro. Maksudnya saya bahwa kita adalah dalam kejujuran ya. Kita bertanya pun dalam kejujuran, kita menjawab dalam kejujuran. Kita tidak mau merekayasa, kita sedang bertanya. Jadi Muslim itu harusnya memberitahukan kepada kita milik mereka ya, bukti-bukti arkeologis milik mereka untuk dibukakan kepada umum. Betul nggak, Pak Erben? Iya, betul, Bu. Jadi gini, artinya kita bertanya, memang kita kan sudah baca data. Tapi kita bertanya itu untuk cross check data itu gitu. Jadi kalau data itu salah, maka kalian harus memberikan data yang benarnya bagaimana. Sehingga kami tidak berpedoman pada data yang salah, kan begitu. Tapi kalau orang Bapaknya Pak Bintang bilang data kalian itu salah, tapi Pak Bintang nggak memberikan data yang sebenarnya, salah. Itu namanya itu penyangkalan. Ya oke. Saya pernah nggak bilang data Anda itu salah. Ya itu maksud aku. Artinya gini, ke depan ini supaya pernah data. Saya pernah lupa mungkin hari yang kemarin mungkin Pak Erben ingatnya. Ya mungkin ya, tapi nggak apa-apa Pak. Kalau memang Bapak nggak pernah mengatakan demikian ya kami terima Pak, nggak apa-apa. Maafkanlah kami orang yang. Saya nggak pernah loh. Tanya Pak Bintang nih, boleh nggak? Pernah menyalahkan data Anda. Oh ya, Pak Bintang, ada ini Bro Rox mau bertanya sama Bro, silakan. Iya, saya pernah dengar pembahasan mengenai penyaliban di Mesir ya. Itu di dalam Al-Quran di surah Al-Araf 124 ya. Dikatakan pasti aku akan potong tangan dan kakimu dengan bersilang ya.
tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua. Nah, ini apakah penyaliban itu berasal dari Romawi atau Mesir sih, Pak? Karena setahu saya dari Romawi itu apa ya, hukuman salib itu. Tapi di Al-Qur'an mengatakan di zaman Firaun. Nah, ini saya mau mengkritik ini kalau kita mau berbicara apa ya, kritik sejarah ya, berbicara mengenai timeline-nya ya. Hukuman salib itu hanya dilakukan oleh bangsa Romawi. Nah, bangsa Roma ya, kalau tapi di sini malah dilakukan oleh Firaun gitu loh. Nah, di sini ini dijelaskan oleh Quran sendiri nih. Nah, mungkin Bapak tahu ya alasannya atau tahu sejarah paling tidak mengenai hal ini. Kira-kira gimana tuh? Saya belum tahu tuh kalau ada penyaliban di zaman Firaun. Oke, saya jawab ya. Tanyakan ke Pak itu ya. Saya ini jujur tanya. Kalau masalah sejarah, saya nggak terlalu banyak tahu. Nah, itu pertama. Jadi saya nggak terlalu untuk membahas. Yang kedua, tentang ayat-ayat yang Anda baca, itu perlu diketahui juga. Barangkali itu sebuah cerita yang diceritakan dari Allah, diceritakan ke Nabi gitu loh. Kayak seperti Isa, penyaliban Isa kan gitu. Itu kan cerita, diceritakan gitu loh. Nah, tentang yang Anda tanya, tentang penyaliban Anda katanya di Mesir, ya itu ceritanya itu tentang siapa kan gitu. Nah, jadi jangan diambil satu ayat dulu. Oh iya, di sini kan bicaranya gini, Pak. Ini Firaun yang berkata di sini. Di sini Firaun yang berkata, (2) ya, mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya, ya. Kelak kamu akan mengetahui, pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang. Kemudian aku akan menyalib kamu semua. Ini Firaun yang ngomong, Pak, bukan Allah yang atau bukan, sorry ya, ini bukan saya mau tapi ini Quran sendiri yang menulis gitu. Iya. Maksudnya kalau kita menceritakan konteks sejarah kan, setahu kita ya, sejarah dunia itu tidak bisa dipalsukan bahwa penyaliban itu dari bangsa Romawi. Nah ya itu kan ceritanya Fir'aun. Iya, itu kan ceritanya Fir'aun. Ya, kan Anda sendiri yang bilang tadi ceritanya Fir'aun. Lah Allah ini menceritakan tentang kejadiannya Fir'aun itu. Jadi paham nggak? Allah menceritakan kejadiannya Fir'aun. Fir'aun berkata-kata di situ ya dicatat di situ gitu loh. Disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memangnya di zamannya Firaun kan nggak tahu. Berarti ada narasi yang mungkin tidak terjadi zaman Firaun, tapi Nabi mendapatkan ilhaman menambahkan itu pada zamannya Firaun gitu ya. Gimana soalnya sih? Kami masih bingungnya itu memang ada ya zaman penyaliban di zaman Firaun. Itu saja yang kami jadi problem sampai sekarang. Iya. Nah, bukti-bukti arkeologi itu nggak mendukung hal itu, Pak. Bahwa ada hukuman salib di zaman Mesir. Maksudnya ini bukan tapi mungkin Bapak bisa menggali, mencari tahu. Jangan-jangan memang kami yang belum tahu gitu loh. Itulah yang saya katakan bahwa data-data, kalau mencari tentang data-data itu saya nggak seberapa terlalu percaya gitu. Oh ya udah. Udah zaman ke zaman gitu loh. Siapa tahu ada perubahan. Jadi buat apa dibahas? Yang penting kan ketahuan. Yang penting kan saya bantu aja nih. Saya bantu nambahin nih. Pak Daniel, sebenarnya LAI menuliskan dan membedakan antara sula dan salib. Di zaman Haman itu sula, sedangkan di zaman Yesus adalah salib. Itu saja sih.
Makanya LAI bisa membedakan itu. Memang ada yang namanya di tiang-tiang itu ada, di zaman Israel juga ada, tapi bukan salib. Jadi LAI menuliskannya membedakan antara yang disulap, yang dipancang di tiang itu beda dengan yang disalib yaitu Yesus, begitu. Jadi ada kejujurannya LAI juga. Iya, kan paling tidak kan kalau memang ada apa ya, peristiwa sejarah berkenaan dengan penyaliban hukuman salib di dalam apa di kerajaan Mesir waktu itu, paling tidak ada bukti-bukti sejarah kan sampai sekarang yang mencatat hal itu gitu. Ya sudah. Jadi Ya sudah, mohon kami dulu sudah jelas semua ya. Mau maghrib ini mau sholat ya. oke, Izin, silakan. Iya, iya. Oke, terima kasih bro ya. Terima kasih. Ya.